Oke, mungkin ini juga bisa aku sharing ya, karena ini kayak sesuatu yang sangat berharga buat aku. Iya, Terus ya. juga bisa aku sharing ke teman-teman semua. Nah, saya dengar juga abangnya dulunya awal-awalnya itu mulai buat rekaman itu di Dubsmash ya? Yes, itu zaman 2015. 2000 berapa? Ya, 2015. Berarti ya. udah lama dong Udah abang. lama. Yuk kita nari, tapi kita kayak kenalin budaya ke orang-orang. Ada yang orang yang nggak suka, yang benar-benar kayak yang nggak suka sama kita, yang buat kita down. Itu ada titik terendah yang mungkin pernah aku alamin kayak gitu sih. Kapan ya bisa naik pesawat gitu. Aku waktu itu masih kuliah, masih semester 3-an gitu kan. Benar-benar waktu liburan ke Bali bukan untuk diri aku sendiri, tapi emang tujuan buat nyenengin mama. Apa ya, ibu tuh adalah segalanya ya menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya untuk memperingati hari jadi 1 bulannya kita di podcast Surya Menyapa, kami menghadirkan narasumber yang luar biasa dan sangat menarik. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas nih tentang narasumber kita yang hari ini sudah kita hadirkan di podcast Surya Menyapa. Nah, saya mau berpantun nih sebelum kita memulai podcast hari ini. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Ketan dicampur dengan durian. Dari salam saya haturkan, semoga kita bisa berkenalan. Cakep. Udah mantap banget nih Rania pantunnya. Baik, perkenalkan saya Vina Nur Indasari dan ini rekan saya Rani Anissa Putri. Nah, tentu penonton setiap podcast Surya Menyapa sudah mengenal kami. Jadi panggil saja saya Vina dan rekan saya Rani. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ikut kayak Bu Rani juga deh, mau Bu pantun nih. Jalan sore membeli buah duku. Cakep. Pulang ke rumah ada tamu. Asik. Kalau sudah aku beritahu namaku, maka aku akan mengenalkan namamu. Iya. Sahabat Surya, inilah dia narasumber kita pada hari ini, Putra Tarigas. Yeay. Hai Bang Put, apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya nih Bang? Ya, seperti biasa. Gitu. Oke, nah saya lihat di Instagram Abang followernya udah sampai 57.800 ya Bang ya. Ya, segitu. Nah itu gimana nih Bang rasanya bisa punya banyak follower Bang? Rasanya tuh gimana ya, ada seneng ada nggak senengnya ya. Kalau senengnya pastinya karena banyak yang yang bisa lihat kehidupan kita, dan kita bisa sharing tentang kehidupan kita juga. Yang nggak senengnya palingan ya orang yang nggak senang sama kita. Yang nyinyir ya Bang ya, Udah netizen pasti yang nyinyir itu ya. Betul. Biasanya nyinyir itu tanda dia nggak mampu Bang, nggak Seperti mampu itu. ikut seperti Abang nih. Nah gitu ya? yang udah terbang jam tayangnya nih banyak Waduh. banget ya. Iya, jadi biasanya memang akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita meskipun kita melakukan semua hal yang Pasti, baik ya. menurut kita begitu kan. Oke, jadi kita kenal Bang Putra ini dengan nama Putra Tarigas. Nah, tadi udah ada saya singgung di awal sebelum kita merekam video ini. Nah, sebenarnya Putra Tarigas ini apakah ini nama asli atau apa sih kira-kira yang melatar belakangi nama Putra Tarigas ini ya? Sehingga nama ini Abang gunakan sebagai nama panggung. Nama panggung. Oke, nama asli saya itu Heri Saputra sebenarnya ya. Jadi saya panggil Putra itu karena saya panggil nama ujungnya biar lebih mudah dipanggil. Kemudian saya pakai Tarigas. Tarigas itu dalam bahasa Dayaknya itu artinya cekatan, pintar. Jadi itu seperti itu sih. Jadi itu ya digunakan dalam nama panggung. Jadi lebih enak Putra Tarigas. Jadi orang udah tahu, oh ini orang Kalimantan, seperti itu. Oke. Saya pikir itu Putra Tarigas ini Gimana? ini loh, kan biasanya kalau Tarigas itu biasanya berkaitan dengan daerah Sambas Yes, gitu Bang ya. benar, Nah, sudah. saya pikir Abang ini ada kaitannya dengan Sambas, entah asal daerahnya dari Sambas seperti itu. Nah, jadi Abang ini asalnya dari mana Bang aslinya Bang? Saya aslinya dari Kabupaten Landak tepatnya. Oh. Wah, ini masyarakat Landak nih perlu berbangga nih Nah, karena iya. punya influencer seperti Bang Tarigas ya. Jadi memang maksudnya dibuat Tarigas ini supaya orang mengenal gitu ya, lebih mudah penyebutannya dan ternyata ada artinya di situ supaya Abang itu lebih cekatan dan kedepannya lebih baik lagi. Ada doa jadi maksudnya di situ ya. Yes. Oke, baiklah. Mudah-mudahan dengan nama Putra Tarigas ini bisa membuat Abang lebih terbang ke sana dan kemari nih ya. Amin. Cuman lagi Covid nih Bang. Jadi gimana? Apakah terhalang kegiatan-kegiatannya? Nggak terhalang sih, tetap jalan dengan searah, pokoknya ngalir terus gitu sih. Oke, baik. Baik, nah Bang, yang saya tahu Abang ini aktif di konten kreator ya Bang ya, buat video tarian, video hiburan, sampai daily vlog pun Abang ini juga ya. Nah, selain itu konten Abang sebagian besar mengangkat tarian tradisional. Nah, kira-kira tarian-tarian yang Abang ciptakan itu terinspirasi dari mana sih Bang? Kalau boleh tahu?
Oke, kebetulan kan latar belakang aku adalah mahasiswa seni ya. Jadi dengan ilmu yang aku miliki, maksudnya itu bisa membius orang untuk melakukan hal sesuatu yang positif. Jadi ketika kamu dapat ilmu, dapat bakat, kenapa nggak dikembangin seperti itu. Jadi saya banyak belajar di kampus, kemudian saya tuangkan di seperti ke Instagram, kemudian di aplikasi-aplikasi sekarang. Namun saya menuangkannya itu dengan arti kata untuk hal-hal positif seperti itu sih. Banyak juga belajar dari kampus dan aku tuangkan di kehidupan sekarang seperti Oke, itu. nah tarian-tarian yang abang ciptakan itu terinspirasi lebih dari mana kayak gitu bang? Keseharian Terinspirasi. seperti Oh keseharian ya bang ya. keseharian gitu. Ya, abang kan milih nih kayak tarian-tarian tradisional. Kenapa tidak tarian modern yang lebih ditonjolkan ketimbang tarian tradisional? Sebenarnya mix sih sebenarnya ya. Yang dimana kan di era sekarang kan orang bukan tidak suka dengan tradisi, tapi kita bagaimana mengemaskan sajian kita untuk orang nikmati. Anak-anak muda zaman sekarang yang lebih asik untuk nikmati. Jadi ketika saya menari tradisi, saya coba mixkan dengan modern seperti itu. Oke. Tetap ada unsur tradisi di dalamnya. Jadi supaya lebih mengenal lagi gitu ya dengan tradisi-tradisi kita. Nah, saya dengar juga abangnya dulunya awal-awalnya itu mulai buat rekaman itu di Dub Smash ya? Yes, itu zaman 2015. 2000 berapa? Ya, 2015. Berarti ya. udah lama dong Udah lama. abang bergelut di dunia ini. Sudah lama sebenarnya. Ya di dunia tari maksudnya. Oke. Baiklah, nah saya juga dengar-dengar nih kemarin Bang Put ikut explore budaya dari Kemenparekraf nih Bang. Wow. Wow. Sampai juga ya. Oh iya. Kami mendapatkan bocoran-bocoran itu dari ya orang-orang pertama tentunya. Nah kira-kira itu kegiatannya tujuannya itu seperti apa dan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang abang lakukan di situ? Oke, mungkin ini juga bisa aku sharing ya, karena ini kayak sesuatu yang sangat berharga buat aku. Iya, Terus ya. juga bisa aku sharing ke teman-teman semua. Mungkin saya waktu itu Kemenpar dari pusat itu lihat mungkin ada influencer yang menurut mereka yang bisa untuk membius masyarakat, membius orang seluruh Indonesia gitu, yang kontennya itu mengarah kepada budaya. Nah, Iya. kebetulan mungkin rezekinya ke saya, mungkin saya lah sasaran orang yang dari Kemenpar kan waktu itu. Jadi saya ditawarkan bagaimana bisa bekerja sama dengan kami. Terus waktu itu kan ada dari namanya Kaventar. Kaventar dia punya acara yang namanya adalah Surga yang Tersembunyi. Jadi dia memilih 10 desa seluruh Indonesia, dan waktu itu saya coba Ade nanyain Kalimantan Barat nih punyanya apa yang bisa dieksplor. Terus saya cari dong desa wisata yang bisa dieksplor. Berarti salah satunya desa itu dari Kalimantan Barat ya, dari Kalimantan 10. Barat. Oke, saya itu promosiin. keren loh, keren. Iya. Oke. Saya yang tawarin, saya kasih tahu bahwa Kalimantan Barat ini punya Bengkayang loh, bilang gitu, yang Iya. di mana ada sana budaya dan tradisi masih ada, dan udah saya sampaikan sukunya seperti apa, budayanya seperti apa, dan waktu malam hari itu sorenya aku sampaikan, tengah malamnya langsung ACC dari pusat. Jadi itu Keren. langsung tembus. Iya. Karena kan nggak tanpa mikir-mikir lagi, karena mereka mikir budayanya keren banget yang harus dieksplor seperti itu. Jadi ya mewakili, jadi 10 desa tuh Kalimantan Barat masuk waktu itu. Oh keren, karena memang kalau kita bilang budaya ya di Kalimantan Barat itu banyak, apalagi suku Dayak. Suku Dayak itu kalau tidak salah bukan hanya dari satu budaya aja, Banyak. Dayak itu banyak gitu, apalagi memang di daerah-daerah sana. Dan biasanya nih Bang, kalau Bengkayang itu juga terkenal dengan kayak air terjunnya, Yes, benar, bukit-bukitnya ya kan. Jadi kalau misalnya buat anak-anak yang sering jalan-jalan traveling, pasti mereka tahu dong salah satu Benar. tempat di Kalimantan Barat yang paling keren juga di Bengkayang. Dan itu salah satu tujuan mereka juga. Jadi nggak hanya budaya saja, tapi pemandangannya, Iya, wisatanya keren. itu buat mereka juga akan menarik gitu. Mereka Jadi suka, itu gitu. nanti tindak lanjut dari pengenalan itu gimana? Tindak lanjut dari kita udah masukin Bengkayang sebagai desa yang ini ya, desa yang Terpilih. Iya, terpilih. Nah, tindak lanjut dari itu bagaimana sih keinginan dari Kemenparekraf itu? Mereka mengembangkan. Kemarin kan saya juga di sana ada mengeksplor tentang budaya, dan ada kayak rumah-rumah yang udah rumah tradisi yang udah ambruk. Jadi mereka Oke. melihat gimana, terus listrik juga belum masuk. Jadi itu tujuan saya mempromosikan ke mereka bahwa tempat wisata yang seperti ini yang menjadi sorotan Indonesia harusnya tuh Iya. udah masuk listrik, sinyal juga udah masuk, harusnya ada perhatian dari pemerintah seperti itu sih, Kak. Oke, kalau kita ingat-ingat lagi, memang saya itu beberapa waktu pernah menjelajahi daerah-daerah itu, bukan hanya di Bengkayang, mungkin kayak daerah Ngabang, Yes. daerah Landak. Mereka memang punya
wisata-wisata yang keren. Cuman memang semakin jauh karena kan kalau di daerah Landak tuh Bang ya, dia tuh jalan masuk ke dalam gitu. Biasanya satu jalur itu terus aja kan. Nah, makin ke dalam tuh jalannya makin rusak. Itu Yes. juga akses yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Ya memang perlu perhatian. Nah, untuk daerah yang Abang tawarkan itu apakah hanya daerah Bangkayang atau ada daerah-daerah lain yang Abang promosikan juga Bang saat itu? Oke, waktu itu kan karena Kalimantan Barat yang memiliki desa wisata itu dua, ada Kabupaten Kayong Utara sama Kabupaten Bengkayang. Waktu itu sempat iya. ditawarin ke ke Kayong. Kayong Utara, tapi nggak lolos karena kan mungkin dari sana kurang cepat gitu kan. Tapi kalau Bengkayang itu langsung terima dari dinas-dinas juga langsung mau bekerja sama. Jadi Oke. Kalimantan Barat baru dua sih yang punya desa wisata yang saya tahu. Oh gitu ya. Iya, Abang udah pernah nih jalan-jalan ke Kayong Utara? Kayong Utara pernah singgah, Ke mana? Ke Sukadananya? Sukadana. Oke, memang keren di situ. Kalau di Kayong Utara karena kebetulan saya juga Ini tinggal. hospital ya. Oke, wow. saya waktu itu Bahaya nih. saya sempat sekolah di situ waktu Oke. itu. Jadi waktu itu saya sekolah waktu SMP kemudian SMA di situ. Memang Kayong Utara keren. Jadi dia itu adalah satu tempat yang dikelilingi dengan pegunungan juga. Nah, di sebelah sananya itu laut. Laut, ya. Iya, keren dan dia juga punya sawah. Jadi dia punya sawah, dia punya gunung dan dia punya laut dalam satu tempat. Kadang kan kalau kita bisa lihat dia cuma punya gunung aja atau dia cuma punya laut aja, tapi dia punya segalanya di situ. Wow. Dan juga Kayong Utara ini punya destinasi kayak pulau-pulau yang cukup terkenal kayak Pulau Maya, Pulau Karimata. Nah, Pulau Karimata juga itu terkenal. Kalau misalnya Bang Putra pernah lihat di YouTube waktu itu pernah sampai presiden ya kalau nggak salah Sel datang. Karimata bukan sih? Iya, betul. Nah, di situ memang sangat ini ya populer sekali di situ gitu. Wow, keren. Cuman sayangnya agak lama ya. Mungkin Iya, di lama lain respon. kesempatan sih bisa Iya, ya. mungkin. Nah, itu kan Iya. akan saya coba promosikan lagi sih. Iya, keren, Next keren. berikutnya gitu. Berarti boleh juga nanti dipromosikan daerah-daerah lain ya Bang ya. Kalimantan Barat Oke. harus semuanya dapat gitu. Artinya Bang Put ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi sebenarnya memberikan manfaat juga untuk masyarakat luas. Iya. Keren. Nah, jadi buat Oke. kalian tuh bisa dicontoh nih. Jadi bukan hanya kita mengambil misalnya diri kita sendiri, kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut. Baik sahabat Surya, nah untuk kalian yang belum tahu, ternyata Bang Putra ini adalah lulusan dari program studi seni pertunjukan Seni ya Bang ya, pertunjukan, dan ya. Abang lebih fokusnya di seni tari. Nah, kira-kira kenapa sih Abang lebih fokus ke seni tari? Padahal kan kalau kita tahu seni musik ada, seni teater mungkin misalnya. Nah, kenapa fokus Abang itu lebih ke seni seni musik? Seni musik. Maaf, seni tari Seni tari. maksudnya. Oke. Seni tari. Sebenarnya kalau lihat dari dari silsilah keluarga tuh sebenarnya saya udah masuk musik karena papa kan memang penyanyi. Papa penyanyi juga suka main musik gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya larinya lebih ke seni tari, gerak tubuh gitu kan. Karena saya kalau setiap dengar musik tuh kayak bawaan pengen nari gitu sih. Jadi memang dari papanya sendiri gitu, dan saya memilih tari karena mungkin ya saya expertnya di situ, sukanya di situ seperti itu. Jadi saya salurkan di tari. Apakah dari kecil Abang memang suka nari, Bang? Oke, dari kecil kena suka nari kali, Mbak. ada ibunya Bang Tarigas Saya lupa juga. masih kecil, tapi iya, saya suka nari depan mama saya sama bapak saya. Oh, gitu. Nah, gitu dari Tanggapannya TK. gimana tanggapannya? Iya, mereka kalau kasih musik pasti suka nari katanya gitu. Iya. Berarti Oke. sudah ada dari kecil nih sebenarnya bakat-bakat nari Abang nih. Iya, seperti itu. Oke, kalau saya lihat juga di video-video, jadi saya pernah lihat beberapa video Bang Tarigas itu sebelum diundang ke sini. Saya pernah lihat mungkin di TikTok juga, waktu itu ada di TV swasta juga, di Instagram yang dipost juga oleh beberapa akun-akun yang punya pengikut yang banyak. Saya lihat temannya ada satu cewek kalau nggak salah, 4 cowok. Apa itu memang di ada chemistry apa sih dengan teman-teman itu sampai bisa buat tim gitu? Karena kan memang kita kalau misalnya berteman nih kadang-kadang ada yang cocok, ada yang Yes. enggak gitu. Gini. Waktu itu kan zamannya aplikasi nama, boleh sebutin nggak sih TikTok ya? Oke. Boleh ya? Iya. Oke. Itu kan banyak banget yang apa sih ngarahnya itu kayak nggak ke ini, ngarahnya nggak ke edukasi seperti itu kan. Jadi munculnya kami ini kayak, yuk kita nari tapi kita kayak kenalin budaya ke orang-orang gitu kan. Kita kemasin dengan tarian yang modern dengan tradisi yang kita kemasin jadi satu. Waktu itu kita nggak apa sih, Nggak ada janjian nggak ada gitu? janjian sama sekali. Oke. Ayo kita iseng hidupin musik, kita nari, udah klub ketemu satu itu ketemu, kita saling comot-comot kayak udah kita bikin video, terus kok ini banyak sampai tembus viral gitu kan. Saya kalau Oke. di TikTok itu namanya FYP kan. Iya, Terus iya. ada banyak yang request dan komen, Kak Putra ini bagus dong kalau pakai baju tradisi. Mereka malah komen, jadi kita terima komennya, terus kita coba kayak jawab komen mereka, dan ya udah sampai sekarang keterusan gitu. Oh, jadi itu tuh awalnya dari iseng-iseng Yes, aja, iseng-iseng. comot-comot, kemudian banyak ini ya respon positif ternyata sehingga menjadi sampai sekarang. Iya. Keren sih. Oke. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang dengan Bang Putra Tarigas, saya ingin mengingatkan sahabat Surya untuk selalu update informasi terkini
dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi laman website di www.smpm1ptk.com. Nah Bang, kita lanjut lagi nih Bang, bincang-bincangnya nih Bang. Bang Putra, saya mau nanya nih. Tentu dalam kehidupan ini kan ada ya namanya titik terendah, apa yang kita alami begitu ya Bang ya. Nah titik terendah yang Abang rasakan saat menjadi konten kreator tuh apa sih Bang? Titik terendah ya. Iya. Titik terendah adalah kelelahan sepertinya. Lelah, terus otak kita stuck. Aku pernah ngalamin hal kayak gitu, terus stuck, terus ada yang orang yang nggak suka, yang benar-benar kayak yang nggak suka sama kita, yang buat kita down. Itu ada titik terendah yang mungkin pernah aku alamin kayak gitu sih. Memang kayaknya tuh ketika kita coba ngelakuin sesuatu, kita nggak bisa buat semua orang senang Ya, dengan kita. Dan kadang-kala ya kayak Bang Tarigas, mungkin dia juga pengen kayak aku pengen istirahat gitu, Iya. tapi mungkin dikejar deadline harus siap ini siap itu Bener, gitu ya bener. Bang ya. Dan kita juga sebenarnya pengen sih, kalau orang-orang mungkin nggak, menurut saya lihat dari dari abangnya gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita tuh pengen orang-orang ya mengapresiasi, dan ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin ada kata-kata orang yang menyakiti kita kayak gitu, yang buat hati kita secara tidak langsung, mental kita itu kayak aduh aku tuh udah berusaha terbaik gitu. Kayaknya ada yang lagi curhat nih. Kayaknya kan Curhat di DM aja ya katanya. Soalnya biasa banyak yang curhat di DM soalnya. Oke. Nah, Ya memang benar sih, ketika kita merasa melakukan itu adalah hal yang terbaik, justru ada sebagian orang yang senang dengan apa yang kita lakukan, mengapresiasi, dan ada juga beberapa orang yang tidak senang seperti itu ya Bang. Nggak tahu nih tidak senangnya apakah karena mereka iri dengan kita atau karena ketidakmampuan mereka sendiri seperti itu ya Bang ya. Dan tentu dari kita sendiri harus tetap semangat nih Bang ya, menjalani kegiatan-kegiatan dan terus mensupport diri kita juga ya Kak ya. Oke. Santai ya Kak. Oke, baiklah. Tadi kita udah bahas sebenarnya di awal ada sedikit menyinggung hal-hal yang membuat abang senang nih jadi influencer. Nah, kalau misalnya kita bahas semakin ke sini, sebenarnya kira-kira apa sih yang udah abang dapatkan selama ini? Titik pencapaian apa yang sudah abang dapatkan selama kita hitung dari 2015. Mungkin abang udah dapat dong beberapa, apa sih yang abang dapatkan gitu? Apa ya, kebahagiaan itu udah pasti aku dapetin. Kayak apa yang pengen aku wujudkan gitu kan, kayak wow. Kayak sampai sekarang bisa ya ternyata gitu. Kayak ya walaupun menurut mamaku itu tidak terlalu buat dia bahagia, namun aku tahu itu adalah hal yang bahagia buat dia. Terus Oke. kayak ya udah bisa wujudin apa yang dia mau, walaupun tidak banyak, namun sudah kayak bikin hati dia lebih tenang. Kayak biasa kan orang tua mikir kayak aduh anakku ntar gimana sih gitu, tapi kalau sekarang kan mama tuh kayak oke, berarti dia sekarang udah kayak gini, berarti udah seneng gitu sih. Titik tersenang apa sih, titik terbahagianya aku kayak gitu. Oke, jadi abang lebih memilih untuk membahagiakan orang tua. Iya. Jadi berbagilah ya dengan orang tua apapun Iya. yang abang dapatkan. Karena tujuan utama tuh harus bagian orang tua dulu, karena dari situ bakalan rezeki itu bakalan lancar sih. Amin. Aku udah ngerasain soalnya. Oke, keren. Oke, kalau boleh tahu abang sekarang masih lengkap orang tua atau hanya ada ibu? Sudah lengkap. Lengkap. Masih Papa lengkap, ada, mama oh. juga ada, keluarga juga ada. Oke gitu. Nah, oh ya nih Bang, beberapa waktu lalu saya juga ada ngeliat video viral nih, video dari abang viral yang Mana nih? video viral yang ini loh, yang sempat viral yang abang bawa ibu jalan-jalan ke Bali. Oh, Nah iya. itu sampai di post di TV-TV Wow. swasta, kemudian di repost juga di akun-akun Akun besar di besar, Instagram iya. ya Bang ya. Nah itu boleh diceritain Bang, gimana sih bisa sampai viral kayak gitu Bang? Apa ya, aku juga awalnya nggak tahu sih sebenarnya. Aku ada tipikal orang yang kayak kerjanya suka ngedit ya, kayak suka nge-save, dan aku adalah orang yang suka ngerekam semua kegiatan memori. Bahkan sesibuk apapun aku selalu rekam itu kegiatanku, karena itu akan jadi kenangan buat aku sendiri gitu kan. Jadi selama mama di Bali memang tujuannya aku waktu itu liburannya sendiri, tapi kupikir kayak aku cerita lagi ya, tahun 2015 ya Mak ya, 2015 kita duduk di bawah pacu pesawat waktu itu di Supadio. Yang itu ya, yang Iya, pesawat yang yang biasa kita lihat kalau di ujungnya landing. Nah, di situ Iya. mama bawa ke situ, terus tiba-tiba Oke. mama tuh ngomong kayak gini, kapan ya bisa naik pesawat, kata mama. Oh. Aku waktu itu masih kuliah, masih semester 3-an gitu kan, mikir kayak ampun ini kayaknya dalam hati yang keluar, terus kepengen gitu kan. Jadi selama dari tahun itu terus aku kayak kerja, terus kayak aku coba wujudin omongan Jadi kayak ada target ya kerjanya Iya, ya. ada target gitu kan. Jadi ya udah pas tahun 2005 tahun baru bisa terwujud gitu, bawa Oke. liburan mama ke Bali, terus kumpulin uang, tiba-tiba ngajak, waktu itu pun dadakan, dan mama tuh kayak serius. Iya serius, aku bilang gitu. Jadi
yaudah bawa mama ke Bali. Jadi benar-benar waktu liburan ke Bali bukan untuk diri aku sendiri, tapi emang tujuan buat nyenengin mama. Jadi selama di sana aku yang kurang apa sih, kayak momennya aku kurang, mamanya banyak, karena aku setiap perjalanan kayak senangnya, ketawanya, semuanya aku rekaman kayak gitu. Iya, karena memang kita tuh harus ini ya, Kak, kita harus menghargai orang tua karena selagi masih ada orang tua. Iya, Kadang-kadang kan ada masih. teman-teman di luar sana yang mungkin orang tuanya udah nggak ada ya. Oke, baiklah. Nah, tadi kita udah bahas tentang liburan di Bali nih, Bang Put. Nah, saya pengen nanya juga nih ke Bang Put, kira-kira ibu ya, ibu nih sosok yang seperti apa sih di mata Bang Put? Apa ya, ibu tuh adalah segalanya ya menurut aku. Oke. Karena ya orangnya Aduh sedih. ya orangnya luar biasa, wanita yang luar biasa, wanita yang sabar, wanita yang kuat gitu sih, sampai detik sekarang yang selalu dukung, yang bahkan aku yang tinggal sekarang yang udah makan enak aja, mama yang tinggal di kampung aja kalau kayak udah makan belum, udah makan apa, makan enak apa makan enak, kata mama. Biasanya nanya gitu, berarti mama masih khawatir sama aku gitu kan. Aku habis makan ayam loh tadi gitu. Oh ya enak dong, mama di kampung makan daun ubi gitu, kayak oh sedih banget gitu sih. Jadi mama tuh walaupun di posisi aku yang sekarang tuh masih mikir kayak aku nih kayak bukan anak kecil, tapi kayak apa sih, pikiran orang tua yang selalu mikirin kita kayak Iya, gitu. iya, iya, Ngerti iya. nggak? Paham Ngerti, lah iya, ya? iya, iya. Walaupun kita udah dewasa, orang tuh bakal mikirin kita dibandingkan mereka gitu. Oke, keren sih. Jadi Bang Put tuh memang tipikal yang sangat menyayangi ibu. Jadi kalau bisa mungkin ya ke depannya kalau memang ada rezeki mungkin bisa Amin. dibawa tinggal di sini kali Wow, ya. itu impian, itu tujuan aku Oke, sih. keren Amin. keren ya. Amin. Amin, Kalau udah amin. punya rumah ya, Mudah-mudahan Bang ya. iya. Memang sekarang nih saat muda tuh memang saat kita bekerja. Bekerja, Nah, nanti kalau benar. tua kan kita menikmati masa Nikmati tua. Oke. Baik sahabat Surya, jadi apa yang dilakukan oleh Bang Putra Tarigas ini dapat kita jadikan contoh yang baik ya tentunya. Dan sebetulnya kesuksesan itu tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang tua, terutama ibu ya. Benar ya Kak Rani ya? Iya, keren. Nah, jadi karena penonton podcast Surya Menyapa ini kebanyakan siswa-siswa, jadi siswa SMP dan SMA terutama. Nah, buat mereka yang pengen jadi content creator nih Bang, terakhir pengen tanya gimana sih tips-tipsnya? Terakhir ya nih, Iya. jangan dong perpanjang lagi ya. Ada segmen kedua. Oke. Keduanya. Ada segmen dua. Gimana? Oke. Kita pengen nanya gimana sih tipsnya jadi content creator, karena jujur saya curhat. Jadi saya juga buat YouTube, tapi itu stuck di jalan, entah karena kesibukan sekolah juga karena kehabisan ide. Jadi tidak bisa terus menerus. Kalau misalnya kita mau berkarya mungkin harus terus menerus nih. Jadi buat siswa-siswa kita, gimana sih kira-kira tips dari Abang? Abang kan dari 2015 bisa bertahan sampai 2021, 6 tahun gitu. 6 tahun. Sampai sekarang, sampai terkenal. Tidak mungkin kan langsung terkenal dulunya, dan pasti ada juga masa-masa sulit di situ. Nah, Abang bisa melalui itu. Nah, kira-kira gimana sih tips-tipsnya untuk menjadi content creator? Oke, selama yang aku jalanin ya, tetap terus berkembang sih. Jadi ide-ide kreatif itu kita selalu kembangkan, karena setiap tahun gitu kan. Jadi setiap tahun itu apa ya, pandangan, terus soal pola pikir orang kan berbeda-beda. Pasti pikiran kita juga pasti berbeda-beda. Jadi kita harus ikutin perkembangan zaman tadi. Oh, di zaman yang ini aku aja sampai sekarang bisa ngerasain kayak 2015 sama 2021 itu beda banget sama masa tahun aku 2015 yang Iya. waktu pertama kali ngebangun Instagram itu kan. Jadi itu sih tetap eksis terus. Ada memang masanya kita stuck, ada masanya kita bosan, ya udah kita berhenti dulu. Berhenti untuk berpikir, dalam arti kata kita istirahatkan pikiran kita dulu. Tapi setelah itu kita next apa lagi nih gitu. Karena saya yakin anak muda ya, generasi muda tuh pasti generasi yang kreatif karena tuh ya, karena anak muda pikirannya tuh masih lebih maju, saya pikir. Oke. Karena ikutin perkembangan zaman seperti itu. Jadi ingat pesan Bang Tarigas ya, jangan berhenti, kalau capek boleh istirahat untuk berpikir, tapi jangan pernah berhenti selamanya, tetap berkarya. Iya. Jadi istirahatnya itu untuk terus berpikir dan mencari ide-ide baru Benar begitu ya. sekali. Iya, dan harus mengikuti zaman sepertinya. Kita harus lihat juga perkembangan zaman. Oke, baik. Oke, nah seru banget ya Kak ya, Seru bisa ngobrol bareng Bang Putra Tarigas. Terima kasih nih Bang Put telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di episode ke-6 podcast Surya Menyapa hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Putra hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Akhirnya saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Rani Anissa Putri. mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan dan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih untuk sahabat Surya yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.
Agar sahabat Surya tidak ketinggalan update terbaru dari kami, jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Bang Putra Tarigas nih, supaya kalian tahu ya kegiatan-kegiatan dari Bang Putra, supaya termotivasi. Oke, baiklah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian hari ini. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.